Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin break ke lower low baru dan sempat menyentuh ke area 38 ribuan dolar sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit rebound dan sekarang kita stay di angka 39 ribuan. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi di price action, diikuti juga apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Dan di video hari ini saya juga akan lakukan update khusus semuanya mengenai chart karena saya akan kembali lakukan update untuk chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin, diantaranya S&P 500 dan juga dollar index. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan bahas sedikit dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,54 triliun dolar atau turun sekitar 2,02%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat juga semuanya dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 5%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan full mengenai chart. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas spesifik mengenai Bitcoin, saya pengen mulai dulu dari S&P 500. Dan pada akhirnya, teman-teman, kita melihat S&P 500 sesuai dengan ekspektasi kita. Bahkan dari tahun 2022 kemarin, saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa ekspektasi saya dan menurut saya senario yang paling besar persentasenya untuk terjadi adalah kita kembali ke all time high. Step by stepnya adalah ketika kita pertama break dari area trendline di sini, yang kedua kita wajib untuk break dari area resistance terakhir dan kita akan pasti nyampe ke all time high. Dan here we are, teman-teman. Kita sudah melihat S&P 500 kembali ke area all-time high. Dan bahkan sudah closing beberapa candle di all-time high baru. Nah, lalu pertanyaannya mungkin, kenapa ini sangat signifikan kok? Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena sekali lagi, teman-teman, ini mengenai fakta histori. Bahwa biasanya, pertama ya, in general, secara umum gitu ya, pergerakan S&P 500 dan juga Bitcoin itu korelasinya positif. Artinya, kalau misalnya S&P 500 in general atau secara umum trennya bullish, biasanya Bitcoin cepat atau lambat juga akan melakukan hal yang sama. Sebaliknya ketika S&P 500 itu trennya bearish, kita nggak bicara tren 15-minute chart, 1-hour chart ya, tetapi daily, weekly, dan juga monthly. Jadi gambaran besarnya gitu. Nah, itu adalah hal yang pertama. Dan juga yang kedua, fakta historisnya. Terutama yang terakhir kali di sini, kalau kalian perhatikan teman-teman, ketika S&P 500 break ke area all-time high yang baru setelah mendapatkan koreksi yang dalam dan start untuk terkonsolidasi, nah biasanya pada saat itulah Bitcoin akan start untuk kembali rally. Logika sederhananya adalah para investor, menurut saya pribadi, sekarang sebagian besar harusnya sudah mengenal yang namanya cryptocurrency. Atau mungkin lebih spesifiknya Bitcoin, gitu kan. Nah, ketika mereka berinvestasi di S&P 500 dan mereka sudah mendapatkan profit dari S&P 500, ketika sudah di all-time high, tentunya make sense dong mereka untuk melakukan taking profit. Sehingga kita melihat ada fase konsolidasi setelah kita breakout ke all-time high yang baru. Ini saya ambil contoh yang di sini, teman-teman. Nah, kemudian ketika mereka take profit dari S&P 500, ya namanya investor tentunya sebisa mungkin tidak akan menaruh sebagian besar asetnya dalam bentuk cash. Dia pasti pengen coba taruh lagi ke aset kelas lainnya yang menurut dia mempunyai potensi. Nah, disitulah kemungkinan besar mereka akan mengalokasikan, kalau tidak semua, at least sebagian dimasukkan ke dalam cryptocurrency dan kemungkinan adalah Bitcoin. Karena Bitcoin tentunya kita tahu yang volatility-nya tidak terlalu tinggi, yang paling mirip lah dengan pergerakan stock market Amerika Serikat. So, itulah yang kemudian bisa jadi menyebabkan Bitcoin akan rally beberapa bulan setelah S&P 500 itu menembus ke all-time high yang baru. Nah, kita baru saja menembus ya teman-teman,
So, akan sangat make sense kalau misalnya kita melihat S&P 500 masih akan terus mengalami rally, sedangkan Bitcoin masih kelihatan struggling. Tetapi ketika S&P 500 sudah start untuk mendapatkan konsolidasi, yang saya rasa tidak akan lama lagi kita dapatkan gitu ya. Kemungkinan area 5.000 sampai 5.200 itu akan menjadi zona di mana kita akan start melihat ada semacam konsolidasi. Nah, ketika konsolidasi tersebut terjadi, maka kita bisa expect Bitcoin untuk catching up. Jadi untuk sementara teman-teman, S&P 500 sudah berada di all time high dan menurut saya pribadi beberapa minggu ke depan kita masih akan melihat S&P 500 itu terus menembus ke area yang lebih tinggi, minimal akan nyampe ke area 5.000. Itu menurut saya pribadi teman-teman. So far so good untuk S&P 500. Sedangkan untuk dolar index teman-teman, nah ini masih menjadi satu yang belum memenuhi apa yang kita rencanakan dari mungkin setahun yang lalu, teman-teman. Saya sampaikan bahwa apa yang saya lihat terjadi ke dolar index adalah, sekali lagi, kita mendapatkan sell off, ada semacam V-shape recovery, fake out, dan kemudian membentuk lower low baru. Nah, kita berada di fase terakhir tersebut, teman-teman. Dapatnya dari mana senario ini kok? Kalau kita lihat fakta historisnya, sell off, V-shape recovery, fake out, drop. Sell off, V-shape recovery, fake out, drop. Ini juga saya expect akan sama terjadi seperti itu. Nah, tapi tentunya perlu proses, teman-teman. Dan berita baiknya adalah, walaupun kalau kita melihat dolar indeks beberapa minggu terakhir itu cenderung mengalami rebound yang signifikan, tapi rupanya S&P 500 mampu membentuk all-time high, sekalipun dolar indeks sedang menguat. Dan bagaimana jadinya kalau nanti kita sudah melihat sell-off ini berlanjut, teman-teman. Dan untuk sementara saya masih berpegang teguh terhadap senario yang saya sudah sampaikan berkali-kali sebelumnya, bahwa saya masih expect dolar index akan membentuk lower low baru dari sini, oke? Dan itu bisa datang bulan depan, bisa 2 bulan lagi, atau bisa 3-4 bulan lagi, who knows. Tapi intinya saya masih expect inilah yang berikutnya akan terjadi ke dolar index. Nah, kalau kita bicara sedikit short term, maka untuk sekarang kita bisa melihat bahwa dolar indeks sedang menyentuh ke area resistance dari trendline di sini. Dan sepertinya kita sedikit kesulitan untuk break di atas area tersebut. Tentunya ini akan sangat menentukan, teman-teman. Kalau pada akhirnya buyers menyerah dan sellers mengambil kendali, maka kita bisa dengan sangat cepat kembali ke area low terakhir di angka 100 di sini, atau bahkan break ke area lower low baru. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan ada breakout dari area di sini, maka kita bisa melihat pelanjutan rebound dari dolar index, kemungkinan nyampe ke area 105 lagi di sini, baru kemungkinan akan start untuk kembali mendapatkan lower low baru. Tapi endgame-nya adalah tetap saya expect masih akan ada lower low baru yang datang untuk dolar index. So, kedua senario tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita expect dari 1 tahun yang lalu, teman-teman. Nah, untuk Bitcoin sendiri secara spesifik, kalau kita bahas dari time frame yang lebih besar dulu, teman-teman, yaitu adalah daily candle. Yang pertama, kita harus tahu bahwa sudah ada 2 candle di Bitcoin yang close di bawah area 40.000 dolar. Nah, tentunya itu bukan sebuah indikasi yang baik yang mau kita lihat gitu ya. Selama kita tidak mampu reclaim kembali di atas area 40.000, maka sekali lagi belum ada alasan bagi kita untuk terlalu bullish di Bitcoin. Dan kita bisa terus-menerus bleeding ke bawah sampai kita melihat ada indikasi reversal. Nah, untuk sementara memang ada kabar baik, teman-teman, bahwa kita melihat daily candle terakhir itu menunjukkan ada rebound yang signifikan. Sehingga kita membentuk candle dengan wick yang panjang di bawah, menunjukkan sellers mencoba untuk mendorong harga lebih rendah, tetapi kemudian mendapatkan rejection dan buying pressure yang terlihat cukup tinggi. Sehingga kita kembali close di sekitaran area 39.800-an kurang lebih. Tetapi, walaupun candle ini tentunya merupakan candle yang bullish, gitu ya, tetapi ini harus kita konfirmasi lagi
dengan Bitcoin mampu break kembali di atas area 41.000. Sekali lagi, ini adalah area yang saya tunggu untuk di visit lagi oleh Bitcoin sebelum saya mungkin akan cenderung kembali flip ke arah bullish. Oke, dan kalau misalnya kita terus mengalami penurunan dari sini tanpa menuju ke area 41.000 di sini, teman-teman, maka area di sekitaran 38 sampai 35.000 di sini atau 36.000 kurang lebih di area tersebut, ini juga adalah area di mana saya akan start untuk mencari peluang untuk swing long. Kenapa? Pertama, ini sudah saya mention ya di video beberapa hari terakhir bahwa ini adalah area yang menurut saya bisa menjadi local bottom. Sudah saya sampaikan. Alasannya tidak lain dan tidak bukan, teman-teman. Kalau kita lihat trend line di sini yang menghubungkan beberapa titik yang sangat penting, yang selalu menghasilkan rejection besar di sini, itu kali ini akan kembali disentuh. Dan saya rasa setidak-tidaknya akan ada rebound dari sana. Kalaupun tidak kembali ke high baru, setidak-tidaknya akan ada rebound dari sini. Oke, untuk kemungkinan menjemput likuidasi orang-orang yang short terlebih dahulu. Kalaupun kita mau membuat wave kedua, baru kita mungkin akan drop lagi dari sana. Oke, tentunya senario paling ideal yang mau dilihat oleh para investor adalah kita membuat V-shape recovery. Tapi ini tentunya tidak bisa kita pastikan terjadi. Senario yang lebih sehat tentunya adalah kita mendapatkan ada 2 atau bahkan 3 wave di sini sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali building momentum ke atas. Adakah contoh di mana kita langsung membuat V-shape recovery kok? Ada. Bahkan belum lama ini kita melihat hal tersebut terjadi. Contohnya di mana? Contohnya ini. Kita membuat high baru, kemudian kita drop di bawah area support, tapi kemudian langsung membuat V-shape recovery. Oke. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, patternnya sebenarnya mirip-mirip aja gitu loh. Kita membuat high baru, kita drop di bawah area support, dan kalau kita mengulangi yang kita lihat di sini, ya bisa aja membuat V-shape recovery. Ya, tapi itu masih semacam angan-angan untuk sekarang, teman-teman. Kita belum ada dapat indikasi sama sekali tentang hal tersebut. Kita juga belum melihat ada buying pressure yang terlalu besar gitu loh. Yang ada itu untuk sekarang kita masih melihat Grayscale setiap harinya mendepositkan belasan ribu Bitcoin ke dalam Coinbase, yaitu untuk didistribusikan. Nah, sekali lagi kita nggak bakalan tahu selesainya kapan itu. Tapi kalau dari segi price action, area ini akan saya pantau dekat. 38 sampai 35 ribu dolar, saya akan start untuk mencari peluang untuk swing long. Karena setidak-tidaknya menurut saya kita akan kembali membuat, kalaupun kita akan membuat 2 wave, itu adalah kemungkinan start dari wave kedua di sini. Jadi ini yang kalaupun kita hanya mendapatkan ke area 43 sampai 44 dari sekitaran area di sini, itu udah kenaikan kurang lebih 20%. Itu udah cukup baik, teman-teman. Gitu ya. Jadi satu dari 2 hal yang saya tunggu adalah pertama, kalau kita misalnya mampu break di atas area 41.000 dan start membuat bull flag, ini saya akan masuk. Atau yang kedua, kita reject dari sini dan ke area yang saya tunggu, dan kemudian membentuk ada reversal pattern. Apapun itu, saya akan start untuk masuk. Nah, di video kemarin sebenarnya saya sampaikan bahwa teman-teman, ini juga skenario yang sama saya sampaikan di video kemarin, bahwa apabila kita mampu melihat Bitcoin untuk break di atas 41.000 dan mendapatkan konsolidasi, ini adalah peluang untuk long. Nah, inilah juga pentingnya teman-teman menunggu yang namanya setup dan konfirmasi. Mungkin banyak yang mengatakan, kok salah kok, skenario yang kemarin kan katanya kita bakalan naik terus-menerus dari sini. Kok rupanya turun lagi ke 38.000? Nah, teman-teman, saya tidak loss apapun. Walaupun ekspektasi saya kemarin adalah saya sampaikan, Bitcoin kemungkinan tidak lagi, kalaupun turun, nggak akan terlalu jauh lagi. Kalau misalnya kalian lupa, kalian mungkin bisa cek video kemarin. Kalaupun masih melanjutkan penurunannya kemungkinan tidak akan terlalu jauh lagi dari sini. Kenapa? Karena selling pressure yang terlihat di sini tidak lagi sekencang yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Itu adalah alasan dasarnya. Dan saya sampaikan, saya baru akan masuk ke Bitcoin lagi, masuk buy,
ketika dua hal yang tadi saya sebutkan terjadi, kita break di atas 41.000, konsolidasi, baru kita atau saya akan kembali masuk. Tapi karena hal tersebut tidak terjadi, dan kita justru sell off, ya sesimpel berarti saya tidak masuk ke setup ini. Dan saya tidak rugi apapun, walaupun mungkin analisa saya kemarin menyampaikan bahwa ada potensi kita kembali rebound ke 41.000. Oke? Jadi itulah pentingnya menunggu setup, teman-teman. Dan sekarang juga hal yang sama saya terapkan. Kalau kita mendapatkan ada rally ke area 41.000 dan kemudian konsolidasi, ya saya masuk. Kalau tidak, ya sudah, saya tidak masuk. Dan kalau kita justru kembali reject nyampe ke area yang saya highlight di sini, saya juga akan kembali mencari setup. Nah, itu masih dalam bentuk plan, teman-teman. Oke? Jadi, tahapannya ada 3. Kalian perlu plan dulu, ada planningnya. Yang kedua, kalian tunggu setupnya. Yang ketiga, kalian tunggu konfirmasinya. Oke? Kalau baru di tahap pertama, ya kalian belum boleh dong untuk tekan yang namanya buy atau sell. Sekalipun baru tahap kedua, kalian juga belum boleh tekan buy ataupun sell, karena belum ada konfirmasinya. Jadi, planning dulu, gitu ya. Kalian analisa dulu, oke, di area-area ini, kalau ini yang terjadi, saya akan lakukan ini. Itu namanya planning. Yang kedua, kalian tunggu setupnya. Setupnya contohnya seperti apa yang tadi saya sampaikan. Misalnya kita breakout di atas 41.000 dan konsolidasi membentuk bullish continuation pattern seperti bull flag. Nah, ini adalah setupnya, teman-teman. Konfirmasinya apa? Konfirmasinya adalah breakout dari bull flag-nya. Nah, ini udah kita boleh masuk. Tapi sebelum beberapa hal tersebut checklist, kita belum boleh masuk. Gitu. Jadi semoga teman-teman memahami ya apa yang saya sampaikan dari tadi gitu ya. Dan untuk sementara sekali lagi saya harus sampaikan secara belak-belakan bahwa kita tidak boleh terlalu optimis selagi area 41.000 itu belum kembali di reclaim. Atau setidak-tidaknya 40.500 lah teman-teman. Karena kalau kalian perhatikan di daily candle di sini, area 40.500 sampai 600 itu sebelumnya selalu dicoba untuk dipertahankan. Jadi setidak-tidaknya kita udah mampu close lagi di atas 40.500-an, itu baru kita mungkin bisa start lagi sedikit optimis gitu ya. Dan kalau misalnya ada bull flag di sekitaran area tersebut, 41.000-an itu lebih ideal lagi. Mungkin saya pribadi akan start untuk kembali masuk ke Bitcoin. Tapi kalaupun kita mendapatkan rejection lagi dari sini, saya juga akan cari setup di bawah area yang saya highlight di sini. Jadi selama kedua hal tersebut terjadi, saya masih harus NC terlebih dahulu. Nah, kita jangan sampai terlalu optimis selama kita tidak kembali reclaim di atas area yang sebelumnya menjadi support di sini. Oke? So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.